Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada episode sebelumnya, Miyagi, yang awalnya dipandang sebelah mata karena memiliki tubuh pendek, kini dipuji bak seorang pahlawan. Semuanya berkat kecepatan dan kepiawaiannya dalam mengatur jalannya pertandingan. Sementara itu, Sakuragi yang kebingungan akan posisinya, kini mulai menemukan jati dirinya sebagai seorang raja rebound. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Peluit babak kedua bergema. Miyagi, dengan kecepatan khasnya, berhasil menguasai bola jump ball. Tanpa ragu, ia melesat ke depan, menghindari hadangan hingga akhirnya dihalangi oleh Takano di garis tengah. Dengan refleks tajam, Miyagi melepaskan umpan akurat ke arah Sakuragi yang berada di area pertahanan lawan. Sakuragi menerima bola, penuh semangat. Ia melompat tinggi dan melepaskan tembakan cepat. Namun, bola memantul keras dari ring. Tak terpengaruh, Sakuragi melompat kembali, mendapatkan rebound dengan agresif. Sekali lagi ia mencoba, dan sekali lagi gagal. Usahanya yang berulang-ulang, menunjukkan rangkaian aksi yang terlihat memalukan, sekaligus kegigihannya mendapatkan rebound. Hingga akhirnya, Akagi datang. Mengambil bola dari udara setelah rebound terakhir Sakuragi, ia mengayunkan tubuhnya dengan kuat. Dunk! Ring bergetar, dan sorak-sorai pecah memenuhi arena. Di sisi lain, Hanagata memperhatikan aksi Sakuragi yang terus mengamankan bola rebound dengan ketangguhan yang luar biasa. Shoyo segera melancarkan serangan. Takano mengontrol bola dengan cermat, mengoper ke Hanagata yang berdiri bebas. Hanagata melepaskan tembakan yang terlihat sempurna, namun bola membentur ring. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Sakuragi melayang dengan lompatan tinggi, meraih bola dengan tangan kokohnya. Arena hening sejenak, terpukau oleh semangat pantang menyerahnya. Rebound demi rebound diraih Sakuragi. Setiap bola pantulan yang melayang seakan menjadi miliknya. Hanagata, yang semula memandang rendah, mulai mengakui bakat alami Sakuragi sebagai penguasa rebound. Kini ia menyadari, ada lawan tangguh di bawah ring. Dengan bola di tangannya, Sakuragi melemparkan operan keras ke Akagi di bawah ring Shoyo. Umpan cepat itu menembus pertahanan Hanagata yang tak sempat bereaksi. Akagi menyambutnya dengan sigap dan menambah 2 poin melalui layup yang sempurna. Shohoku segera beralih ke pertahanan. Akagi menoleh ke arah Sakuragi, memberi instruksi singkat namun tegas untuk terus mendominasi rebound, memastikan kendali permainan tetap di tangan mereka. Di sisi lain, Rukawa, dengan ketenangan yang mengintimidasi, menempel ketat pergerakan Takano. Takano terpaksa melepaskan tembakan tergesa-gesa, bola memantul dari ring. Sakuragi, lagi-lagi, melompat tinggi dan mengamankan bola. Namun, terlalu bersemangat, Sakuragi kehilangan fokus. Pemain Shoyo mencuri bola dari tangannya dalam momen singkat. Serangan cepat Shoyo kembali mengancam Shohoku. Hanagata berhadapan langsung dengan Akagi. Tembakan dilepaskan, tetapi Akagi membloknya dengan sempurna. Bola melayang ke arah Rukawa yang segera meluncur ke depan dan mencetak poin tambahan untuk Shohoku. Sorakan penonton semakin menggema. Shohoku kini memimpin dengan 1 angka dari Shoyo. Di bangku cadangan, Fujima, kapten sekaligus playmaker Shoyo, berdiri dengan ekspresi serius. Terlihat jelas gejolak di dalam dirinya. Ia tahu, waktunya untuk bergerak sudah dekat. Shohoku berada di puncak performa mereka, penuh percaya diri. Sebaliknya, para pemain Shoyo terlihat tertekan, keringat membasahi wajah mereka. Fujima, kapten sekaligus pelatih Shoyo, berdiri dari bangku cadangan. Wajahnya tegas, matanya tajam. Ia berjalan menuju meja ofisial, mengisyaratkan pergantian pemain. Di tribun, Nobunaga dari Kainan mengamati langkah Fujima dengan penuh perhatian. Ketika melihat itu berjalan keluar, ia menyadari sesuatu yang penting. Nobunaga bergegas meninggalkan pertandingan, berlari menuju ruang ganti pemain Kainan.
Namun, dalam kegopohannya, ia melompat melewati tong sampah kecil dan kakinya tersandung. Meski sakit, ia memaksakan diri untuk terus maju. Dengan terburu-buru, Nobunaga membuka pintu ruang ganti dan langsung berbicara, tanpa menyadari siapa yang ada di dalam. Suaranya memenuhi ruangan, namun ia segera terdiam ketika mendapati dirinya dikelilingi oleh pemain Ryonan, bukan kainan. Tatapan dingin para pemain Ryonan membalas sikap Nobunaga yang dianggap tidak sopan. Tanpa sepatah kata pun, mereka meninggalkannya di ruangan, membuat Nobunaga berdiri kebingungan. Kembali ke lapangan, Fujima melangkah masuk menggantikan Ito. Ia menepuk para pemain Shoyo satu persatu, memberikan semangat yang nyaris pudar. Dengan tenang, ia memulai serangannya, mendribel bola melewati garis tengah. Mitsui maju menghadangnya, tetapi Fujima dengan gesit mengoper bola ke Takano, yang segera mengembalikannya. Rukawa bergerak cepat untuk menghentikan pergerakan Fujima, tetapi langkahnya berhasil dikelabui. Fujima menyelinap melewati pertahanan Shohoku dan dengan elegan memasukkan bola ke dalam keranjang. Sorak-sorai pecah dari tribun pendukung Shoyo. Fujima mengangkat tangannya, menghadap para pemain Shohoku, dan dengan percaya diri melontarkan kalimat yang membakar emosi dengan mengatakan level Shohoku masih jauh di bawah Shoyo. Para pemain Shohoku terpancing. Tekad membara terlihat di mata mereka, bukan hanya untuk melawan Shoyo secara fisik, tetapi juga untuk membuktikan mental mereka tak bisa digoyahkan. Suasana pertandingan berubah. Kedua tim kini bersiap saling menyerang dengan intensitas yang lebih tinggi, bukan hanya pada teknik permainan, tetapi juga perang mental yang semakin memanas. Pertarungan sejati dimulai. Akagi berlari ke depan, tubuhnya yang kokoh membawa semangat untuk mengejar ketertinggalan. Ia melompat dengan penuh percaya diri, mengarahkan bola ke ring. Namun, Hanagata muncul dengan lompatan sempurna, memblokir tembakan Akagi. Bola meleset, memantul keras dari ring. Hasegawa melesat untuk meraih bola yang memantul. Namun, Sakuragi yang lebih cepat melompat tinggi dan menggenggam bola dengan kuat. Kegembiraan singkat itu berubah menjadi ketegangan ketika Fujima menerkamnya, merebut bola dari tangan Sakuragi dengan kelincahan luar biasa. Fujima melesat cepat menuju pertahanan Shohoku, langkahnya lincah, penuh determinasi. Miyagi tak tinggal diam, mengejarnya dengan kecepatan tinggi, mencoba menghentikan laju sang playmaker. Saat mendekati ring, Fujima mengangkat bola. Miyagi terkecoh saat Fujima melepaskan tembakan akurat. Sakuragi, dari arah belakang, berusaha mengejar dan memblokir bola di udara. Namun, upayanya gagal. Bola masuk dengan mulus ke dalam ring. Tubuh mereka bertabrakan hebat. Fujima, Miyagi, dan Sakuragi jatuh bersamaan ke lantai. Wasit meniup peluit, memberikan pelanggaran kepada Sakuragi. Kemarahan terpancar di wajah para pemain Shoyo. Di sisi Shohoku, Miyagi meluapkan kekesalan kepada Sakuragi. Fujima melangkah ke garis tembakan bebas dengan percaya diri. Bola meluncur sempurna, menambah angka untuk Shoyo. Sakuragi, yang tidak menyadari terkena pelanggaran internasional, mengambil bola dari bawah ring. Penonton meledak dalam tawa. Kesalahan naifnya menjadi hiburan yang mengundang sorakan. Bola dikembalikan ke Shoyo. Permainan kembali dimulai. Pemain Shohoku memperketat penjagaan, tak ingin memberikan ruang sedikit pun. Namun, Fujima menunjukkan kecerdasannya. Dengan gerakan cerdik, ia melewati Miyagi, lalu mengecoh Akagi sebelum memberikan assist sempurna kepada Hanagata. Tanpa ragu, Hanagata mencetak angka tambahan, membuat Shoyo semakin unggul. Ketegangan membungkus lapangan. Namun, di tengah semua itu, pelatih Anzai bangkit dari tempat duduknya. Dengan tenang namun tegas, ia meminta timeout. Para pemain Shohoku berjalan ke tepi lapangan, napas mereka berat, tubuh mereka memancarkan kelelahan. Mitsui terlihat paling tengah, peluh bercucuran di wajahnya. Anzai, dengan senyuman lembut yang penuh keyakinan, mengingatkan anak-anak asuhnya bahwa mereka lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Kata-kata sederhana itu seolah menyulut api semangat. Energi baru membanjiri mereka, menghapus lelah sejenak. Shohoku berkumpul di tengah, saling memantapkan tekad. Mereka menguatkan satu sama lain sebelum kembali ke lapangan, membawa harapan yang baru,
di sisa waktu yang tersisa. Di sudut tim Shoyo, Fujima, dengan ekspresi penuh ketegasan, memberikan arahan strategis agar bermain lebih agresif, lebih tajam, lebih mendominasi di babak kedua. Aura di sekitar tim Shoyo terasa membara. Semangat mereka menyala, wajah-wajah penuh determinasi, seolah berkata bahwa kemenangan adalah milik mereka untuk dipertahankan. Suasana tim begitu solid, setiap pemain tahu perannya di medan laga ini. Bel tanda akhir timeout berbunyi. Kedua tim meninggalkan bangku masing-masing, melangkah kembali ke lapangan dengan langkah mantap. Pertarungan intens antara dua tim besar ini berlanjut, dengan setiap dribble, passing, dan tembakan menjadi bagian dari narasi yang menentukan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.